Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang bertanya mungkin, apa sih yang dilakukan oleh pengusaha pada malam hari? Pastinya, setiap pengusaha memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Lalu pertanyaannya, apakah kegiatan malam hari mereka itu produktif dan baik bagi kesuksesan mereka? Dan apakah ada pengaruh antara kesuksesan mereka dengan apa yang mereka lakukan di malam hari? Temukan jawabannya di sini. Hal yang pertama yang biasa dilakukan oleh pengusaha di rumah adalah pastinya ya berbahagia dengan keluarga. Nggak semua pengusaha melakukan ini ya, tapi kalau kita ngomong umumnya, ya semua melakukan itu gitu. Termasuk saya pribadi gitu. Kalau saya di rumah biasanya ya pasti kita akan bersenang-senang dengan keluarga, ngobrol, bermain atau semacamnya gitu. Walaupun saya juga nggak tahu pasti apakah pengusaha membedakan antara hari weekday dengan hari weekend, saya nggak tahu. Tapi biasanya seorang pengusaha itu tidak membedakan antara hari kerja dengan hari libur secara khusus. Mereka bisa memilih kapan mereka mau berlibur dengan keluarga, baik di weekday ataupun di weekend. Karena mereka punya waktu yang lebih free daripada yang lainnya. Mereka bisa aja berlibur di hari weekday, di hari Senin, Selasa. Secara pribadi saya juga gitu. Saya kalau di hari weekend biasanya memang fokus untuk di rumah, ngobrol sama istri dan anak, bermain gitu ya. Malah di hari weekday biasanya malah kita liburan. Begitupun ketika malam hari teman-teman. Jadi kita pengusaha nggak selalu menghabiskan malam hari itu benar-benar sama keluarga. Lebih seringnya juga malah enggak. Walaupun pasti kalau kita lagi di rumah, salah satu hal yang harus dilakukan adalah bersama keluarga, baik ngobrol. Kalau saya pribadi biasanya ngobrol sama istri, bermain sama anak, itu mungkin dari sore ya sampai sekitar Isya lah, sampai jam 8-an. Setelah itu saya akan melakukan aktivitas lain yang nanti kita akan bahas setelah ini. Yang kedua, baca buku. Pengusaha sukses biasanya menjadikan malamnya itu salah satu kegiatannya adalah baca buku. Di sini baca buku macam-macam ya. Kalau bagi orang yang taat ibadah mungkin baca Al-Quran plus baca buku, atau bagi orang yang ya mungkin setengah taat lah gitu, baca buku. Saya pribadi kalau malam ya baca buku, baca Quran juga pastinya. Karena memang ketika malam itu lebih fresh. Bahkan biasanya para pengusaha itu menyiapkan meja khusus untuk dia baca buku. Dan tidak jarang ada pengusaha juga yang menyiapkan rak khusus, bahkan perpustakaan khusus untuk mereka bisa baca buku. Karena memang di malam hari otak kita lagi mudah juga untuk menerima informasi selain di pagi hari gitu ya. Jadi kegiatan pengusaha itu di malam hari salah satunya adalah baca buku. Bagi Anda mungkin yang sekarang berbisnis, punya usaha tapi belum rajin baca buku, coba perbaikin. Karena memang salah satu kegiatan yang baik dilakukan di malam hari adalah baca buku. Selanjutnya, yang ketiga, mereview kegiatan hari ini. Mereview kegiatan hari ini itu bicara tentang kita mengevaluasi kegiatan hari ini. Yang mana yang poin baiknya, yang mana yang poin kurang baiknya, yang mana kegiatan yang harus diteruskan, yang mana tidak, mana keputusan, mana pertimbangan. Jadi apapun yang dilakukan hari ini biasanya direview. Ya beda-beda sih cara para pengusaha mereview kegiatan hari ini. Ada yang sampai menulisnya, ada yang hanya mengingat-ingat dan akan memperbaiki di esok hari. Ada juga mungkin yang sampai ke level langsung koordinasi di malam hari juga. Macam-macam. Yang jelas biasanya di malam hari salah satu kegiatannya adalah mereka mereview apa yang mereka lakukan hari ini. Oke, selanjutnya yang keempat, yaitu menyiapkan untuk esok hari. Ya ada pengusaha yang langsung bikin kayak di alarm, atau bahkan di WA khusus, atau bahkan langsung koordinasi untuk persiapan kerjaan besok hari atau kegiatan besok hari. Macam-macam sih, bahkan ada juga sampai yang menulis. Hanya saja pengusaha biasanya menyiapkan untuk esok hari ngapain aja. Bahkan janji-janji yang mungkin akan dibuat esok hari pun biasanya dibuat. Kalau sampai sudah di level punya asisten juga biasanya asistennya sudah menyiapkan atau sudah menginformasikan kepada pengusaha terkait apa aja kegiatan esok harinya. Hal ini penting karena ketika kita menyiapkan sesuatu lebih dini, maka kita punya persiapan dan juga punya keputusan yang nanti lebih matang. Saya pribadi juga sama sih ya, kalau kita itu di malam hari salah satu yang dipikirkan adalah besok apa aja yang kita lakukan, janji apa aja yang ada, dan mungkin kunjungan apa aja yang akan kita lakukan.
Teman-teman pengusaha mungkin sebagian ada yang berpikir bahwa ya saya sih berjalan apa adanya. Ya pertanyaannya, apa hal itu baik? Menurut saya hal-hal seperti itu sah-sah aja ya. Mungkin karena level daripada kesibukan teman-teman juga belum terlalu besar, tapi menjadikan persiapan esok hari itu sebagai habit itu sangat baik walaupun mungkin bis Anda masih kecil. Karena di saat bis Anda kecil, Anda sudah punya habit yang baik, maka ketika nanti bis Anda bertumbuh, habit baik tersebut akan terus terbawa dan akan mempengaruhi perkembangan bis Anda sendiri. Jadi salah satu hal yang sering dilakukan oleh pengusaha di malam hari adalah menyiapkan untuk hari esok. Selanjutnya yang kelima, bersyukur. Ya, biasakan kita memang harus bersyukur, terutama sebelum tidur ya. Jadi ketika kita lagi ada di kasur, sudah mau istirahat atau mau istirahat, kalau udah ada pasangan pasti sama ada pasangan, biasakan juga untuk mengingat apa kebaikan hari ini yang telah dikasih Allah, dimana kita mungkin sudah dikasih angin yang berhembus setiap hari, udara yang bisa kita hirup, ada juga mungkin kesehatan mata, banyak yang bisa kita syukurin. Atau bahkan ada deal-deal bisnis yang kita dapatkan, ada closingan yang mungkin kita dapatkan, semuanya harus disyukuri. Kalau kita bicara tentang Kang, tapi hari ini saya banyak masalah juga, apakah saya harus syukuri? Ya, ini tergantung level keikhlasan. Kalau Anda punya masalah, Anda syukurin bisa aja sih. Misalnya gini, ya Allah, terima kasih atas masalah yang Kau berikan. Aku yakin bahwa ini adalah tempaan darimu untuk aku bisa jadi lebih kuat ke depannya. Kan bisa sampai ke level itu, teman-teman. Atau Anda juga melupakan orang-orang yang menyakiti Anda, menzolimi Anda pada malam itu pun bagus. Tapi fokus saya di sini adalah Anda bersyukur. Agar kenapa? Agar Anda itu bisa sampai ke level, kalau bahasa kerennya itu deep sleep. Dimana kalau kita tidur tidak bermimpi dan kita benar-benar tidur tanpa ada bayangan, itu biasanya kita akan bangun dengan cara yang lebih baik, dengan posisi yang lebih segar, dengan badan yang lebih bugar. Jadi teman-teman, biasakan bersyukur sehingga tidur kita benar-benar nyenyak tanpa ada mimpi. Loh Kang, emang kalau mimpi berarti tidurnya nggak nyenyak? Kalau dalam penelitian, bahkan dalam Islam, mimpi itu dari syaitan. Makanya kalau siapapun yang bermimpi, tandanya tidurnya kurang nyenyak. Lebih baik Anda berharap kepada Allah tidak dihadirkan mimpi gitu. Ya kecuali mimpi yang baik ya. Misalnya Anda mimpi bertemu Rasulullah, bermimpi dengan orang soleh, that's good, bagus lah kalau kayak gitu. Tapi yang jelas ketika Anda tidur nyenyak, salah satu indikasinya adalah Anda tidak bermimpi. Jadi lakukan syukur setiap malam ketika Anda ingin beristirahat, sehingga Anda bisa mendapatkan malam yang panjang, malam yang tidurnya bisa nyenyak, terpuaskan. Kadang kita bertemu ada orang yang tidurnya 3 jam tapi bangun dengan bugar, ada juga orang yang tidur 8 jam bahkan 12 jam terasa masih kurang. Ya itu karena kualitas tidurnya yang kurang. Teman-teman, itulah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha. Ada 5 kegiatan yang biasa dilakukan pengusaha di malam hari. Pastinya setiap pengusaha berbeda versi apa yang dilakukan setiap malam. Saya pribadi mungkin kalau ada penambahannya, yaitu ketika malam hari kadang-kadang kita ngisi materi via Zoom, ada undangan, seminar, online, atau bahkan ada kuliah WhatsApp yang harus saya lalui. Teman-teman, apa kegiatan Anda di malam hari yang belum saya sebutkan? Boleh share di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.